Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait hasil Pilpres 2024 digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Apakah masa jabatan PPS dapat diperpanjang jika terjadi hasil putusan Mahkamah Konstitusi terbukti terjadi pelanggaran? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dukung channel ini agar semakin berkembang. Caranya, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah sahabat, kita lanjut pada pembahasannya. Hasil Pilpres 2024 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, apakah masa jabatan PPS dapat diperpanjang jika terbukti dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi adanya pelanggaran? Jawabannya ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya di pasal 54 ayat 4. Adapun bunyi pasal 54 ayat 4 yaitu dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara dimaksud. Nah, seperti bagaimana kriteria pemungutan suara ulang atau yang dikenal PSU? Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan dalam pasal 372 ayat 1 yang berbunyi bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Kemudian ayat 2 berbunyi bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani serta menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang digunakan. C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. D. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut juga terdapat pasal 373 yang terdiri dari 4 ayat yang menyatakan bahwa ayat 1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Ayat 2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Ayat 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota. Ayat 4. Pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dilaksanakan untuk satu kali pemungutan suara ulang. Nah, setelah kita mencermati ketentuan pasal tersebut, tidak dijelaskan terkait gugatan di Mahkamah Konstitusi sebagai persyaratan pemungutan suara ulang di TPS. Artinya, gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, baik keputusan Mahkamah Konstitusi dari gugatan tersebut terbukti adanya pelanggaran maupun tidak terbukti adanya pelanggaran, tidak akan mengakibatkan pemungutan suara ulang, kecuali sanksi lainnya. Nah, apakah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran dapat dilakukan pemilu lanjutan? Nah, jawabannya kita cermati dulu seperti apa kriteria yang menyebabkan terjadi pemilu lanjutan. Pemilu lanjutan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya pada pasal 431. Adapun bunyi pasal 431 ayat 1 adalah sebagai berikut. Ayat 1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilakukan pemilu lanjutan. Ayat 2.
Pelaksanaan pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilu yang terhenti. Sedangkan kriteria dari pemilihan susulan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya pada pasal 432 menyatakan sebagai berikut. Ayat 1, dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilakukan pemilu susulan. Ayat 2, pelaksanaan pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, setelah kita mencermati ketentuan undang-undang tersebut terkait kriteria pemilu lanjutan dan pemilu susulan, tidak terdapat hal gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan keberatan hasil Pilpres 2024 tidak mengakibatkan terjadinya pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Baik keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berupa terbukti terjadinya pelanggaran maupun tidak terbukti terjadinya pelanggaran. Sehingga kesimpulannya dari pembahasan mengenai hasil Pilpres 2024 digugat di Mahkamah Konstitusi, apakah masa jabatan PPS dapat diperpanjang? Jika terbukti hasil putusan MK terjadi pelanggaran, jawabannya tidak dapat diperpanjang masa jabatan PPS. Sebab masa jabatan PPS hanya dapat diperpanjang jika terjadi PSU, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Nah, itulah pembahasan mengenai hasil Pilpres 2024 digugat di Mahkamah Konstitusi. Apakah masa jabatan PPS dapat diperpanjang jika terbukti terjadi pelanggaran berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi? Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum mendukung channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan juga ke media sosial sahabat. Dan bagi yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.